Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati. Saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Yang masih harus diselidiki oleh jurnalis, apakah betul Muldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini? Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar, tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian. Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini sejak 1 bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi, sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam. Awalnya kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam aja sih menunggu besok kapal gitulah, karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini begitu. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP, itu urusan Muldoko ini. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian ya. Beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Ya, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi dari ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Ya, berikutnya ya udah dengerin aja. Ya saya sih sebenarnya prihatin gitu ya dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu. Terus muncullah isu tetap mengenai dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Ya orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana datang sini kan pengen foto sama gua, sama saya terima aja, apa susah. Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Itu ya kalau itu menjadi persoalan yang diguncingkan ya silakan aja, saya gak keberatan. Jadi cerita ini adalah semacam pembuka dari seluruh sebetulnya ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin cepat-cepat dapat kendaraan untuk menuju 2024. Jadi itu yang terjadi saya kira, dan saya baca tadi di media massa bahwa Partai Demokrat bereaksi keras gitu. Tentu saja dia bereaksi keras karena menganggap bahwa permainan politik kok nggak etis. Walaupun sebetulnya ini hal yang biasa di dalam politik gitu, intai mengintai kan, ada tradisi untuk membelah partai. Tapi sialnya ini yang sudah disebutkan Pak Muldoko katanya yang berambisi itu. Dan itu masuk akal karena Pak Muldoko kan tokoh yang sudah matang secara politis. Karena itu beliau pasti ingin untuk mencalonkan diri di 2024. Nah, yang jadi blunder adalah yang masih harus diselidiki oleh jurnalis, apakah betul Muldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini, yang disebut sebagai kudeta yang gagal gitu, yang mungkin berhasil nanti di Myanmar karena Aung San Suu Kyi. Jadi mungkin inspirasinya dari Myanmar. Tapi saya kira poin saya adalah ya Partai Demokrat berhak untuk menuduh istana
sebagai satu komplotan, karena memang Demokrat akhir-akhir ini mengambil sikap beroposisi. Jadi masuk akal juga kalau Agus Harimurti sebagai ketua partai langsung minta keterangan dari Pak Jokowi. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan problem baru. Pasti Pak Jokowi akan cross check ke Pak Muldoko, lalu terjadi percakapan antara Muldoko dan Jokowi, lalu mungkin terjadi ketegangan antara KSP dan Istana, karena informasinya kan lagi ditunggu publik, dan publik merasa bahwa oke, sangat mungkin memang Pak Muldoko berharap masuk lewat Demokrat, tapi cara masuknya kenapa mesti ambil alih partai? Kan bisa mendaftar sebagai anggota Demokrat lalu ikut konvensi yang biasa diselenggarakan Demokrat. Tapi itulah, itu saya cuma menduga-duga gitu ya. Jadi kalau ini kelihatannya operasi pribadi lah ya, bukan arti operasi secara keseluruhan dari Istana. Artinya ya kalau berhasil oke, diakuin, tapi kalau enggak lu jadi tanggung jawab sendiri, kira-kira gitu ya Bang. Mungkin pragmatismenya begitu itu. Ya, Pak Jokowi kan bukan orang juga yang buta huruf terhadap permainan semacam itu. Jadi saya mau bikin semacam perbandingan aja bahwa yang dilakukan oleh Istana itu, dalam hal ini yang sudah disebut Muldoko, itu semacam politik pragmatis gitu. Artinya mau cepet dapat jalan keluar dengan cara yang paling sederhana, simpel, yaitu mengambil alih partai. Dan Pak Muldoko nggak salah, karena mungkin beliau menganggap kan biasa tuh partai dipecah belah lalu diambil alih. Kan Istana lakukan hal itu terhadap Golkar, P3, macam-macam. Jadi udah jadi grammar Istana untuk mengambil alih partai dalam rangka konsolidasi itu. Nah, yang terjadi sekarang mungkin persiapannya baru 20% udah bocor itu. Nah, saya kira kan Pak SBY itu 10 tahun di Istana, pasti dia meninggalkan kuping di dinding-dinding Istana sehingga bisa mendengar sebetulnya. Itu mungkin salah hitungnya Pak Muldoko dan teman-teman yang ingin melakukan apa yang disebut kop de eta. Iya. Oke. Kita sadar perbedaan ini baik. Ore, Demokrasi kita makin mantap. ore, harus kita